Saudara yang terkasih, shalom bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Dan sebagai topik dalam renungan kita adalah melakukan kehendak Allah. Saudara yang terkasih, manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih apa yang dikehendakinya. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya bagi manusia. Sebab sejak semula, manusia telah dikaruniakan oleh Allah, yaitu akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Kedua hal ini mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Jika menurut pandangannya hal itu baik dan berguna, paling tidak untuk dirinya sendiri, maka dia pasti melakukannya. Namun semua yang baik untuk kita belum tentu baik bagi orang lain. Semua yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Untuk itulah kita membutuhkan iman percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, agar kita mampu menentukan pilihan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, hal ini terbukti dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana kita simak dalam renungan hari ini, bagaimana ia menyampaikan bahwa kedatangannya ke tengah dunia ini adalah untuk melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Ini suatu pernyataan yang penuh dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang datang dari surga, Anak Allah yang Maha Tinggi, tidak menggunakan kuasanya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus tidak pernah menyombongkan status kuasa yang ada padanya. Sungguh sangat bertolak belakang dengan kebanyakan manusia yang kadang-kala masih ada yang menyombongkan status sosial yang ia miliki. Tidak jarang seorang yang punya garis keturunan ningrat bersikap sombong dan semena-mena terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang hina terhadap orang-orang lain. Hal ini tentu sangat tidak terpuji dan tak perlu kita teladani. Apa yang ingin dilakukan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Jika demikian, apakah kehendak Allah Bapa yang harus juga kita lakukan? Lewat ayat 39, kita dapat memahami bagaimana dikatakan di sana, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara yang terkasih, itulah kehendak Bapa di surga. Itulah kehendak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu agar semua orang tidak ada yang hilang, dan agar semua orang beroleh keselamatan. Saudara yang terkasih, melakukan kehendak Bapa tidak segampang yang kita pikirkan. Tidak cukup hanya dengan ucapan semata, tidak cukup dengan formalitas ibadah belaka, namun dibutuhkan kesetiaan yang sungguh, percaya kepada Yesus, dan mau mengikut Yesus dengan setia. Itulah yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan ini. Salah satu firman yang mengingatkan kita dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang terkasih, kita telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Namun anugerah itu harus disyukuri dengan cara berbuat, bersikap, dan bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Melakukan kehendak Bapa di surga adalah tugas kita sebagai orang yang percaya, yang telah beroleh penebusan dari darah Kristus. Untuk itu, marilah kita belajar seperti Yesus. Marilah kita berupaya sebaik mungkin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Tentu saja, untuk melakukan semuanya itu, kita membutuhkan tuntunan dari Roh Kudus, agar kita diberi kekuatan serta hikmat dalam memilih dan melakukan apa yang paling tepat dan berkenan bagi kemuliaan nama Allah Bapa. Bukan untuk kehendak kita, namun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, tuntunlah kami agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bimbinglah kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan segala yang Tuhan kehendaki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.